Shalom saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali di channel Ayat-Ayat Emas. Ayat-ayat firman Tuhan yang akan meneguhkan saudara dan akan menjadi jawaban atas segala pergumulan hidup saudara. Itu sebabnya segeralah berlangganan dengan channel ini dengan menekan tombol subscribe yang ada di bawah video ini jika tombol subscribe masih berwarna merah, dan tekan juga tanda loncengnya. Jika saudara diberkati melalui video-video di dalam channel Ayat Emas ini, dan saudara rindu memberkati dengan memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat ayat-ayat Mas firman Tuhan yang akan memberkati kita semua pada saat ini. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur. Kami kembali bersama-sama berada di hadapan-Mu, rindu akan firman-Mu, rindu kebenaran-kebenaran-Mu. Biarlah melalui ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan kami renungkan, setiap anak-anak-Mu diberkati ya Tuhan, setiap anak-anak-Mu diteguhkan dan dihiburkan. Terima kasih Bapa, Engkau juga yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan tentang keselamatan. Saudara, hidup kita di dunia ini begitu singkat, dan kemudian akan tiba waktunya setiap kita akan mengakhiri kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaan pentingnya adalah, setelah kita mengakhiri kehidupan kita, kemana kita akan pergi? Firman Tuhan mencatat bahwa hanya dua tempat yang menanti, tempat penderitaan dan tempat kesenangan, sorga atau neraka. Saya percaya saudara, setiap kita rindu untuk kelak kita masuk ke dalam sorga yang mulia. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, siapakah yang akan masuk ke sana? Orang yang bagaimanakah yang layak untuk masuk ke dalam sorga yang mulia dan menikmati, mengalami kesenangan sampai selama-lamanya? Itu yang saya rindu kita belajar melalui ayat-ayat emas firman Tuhan ini saudara, untuk kita benar-benar memahami dan kita benar-benar mengalami kepastian kemana kita akan pergi setelah kita menyelesaikan perjalanan hidup kita di dunia ini. Beberapa ayat emas firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video ini adalah sebagai berikut. Yang pertama dalam Roma 3 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara, hal pertama yang sangat penting yang saya rindu kita sadari bersama adalah bahwa firman Allah mencatat bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah hilang kemuliaan Allah. Siapapun kita saudara, kita terlahir dari keluarga manapun, dan sebaik apapun kita dan leluhur kita, firman Allah mencatat bahwa setiap kita telah berdosa. Bahkan kalau saat ini kita ditanya seberapa banyak dosa-dosa yang telah kita perbuat di dalam kehidupan kita, adakah saudara yang bisa menghitung banyaknya dosa yang saudara perbuat dalam hidup saudara? Tidak usah di sepanjang hidup kita saudara, tetapi dari hari ke hari saja kita tidak bisa menghitung dosa-dosa yang kita perbuat, baik dosa perkataan, dosa perbuatan, dosa pikiran, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan kemudian ayat emas selanjutnya yang sangat penting juga kita sadari adalah Roma pasal 6 ayat 23, di mana di sana dikatakan sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam kalimat pertama dikatakan upah dosa ialah maut. Kalau semua orang telah berbuat dosa, dan kemudian dengan tegas firman Allah mencatat bahwa upah dari dosa itu adalah maut,
neraka, penghukuman kekal sampai selama-lamanya, maka setiap kita, saudara, seharusnya masuk neraka sampai selama-lamanya. Maka setiap manusia yang terlahir ke dunia ini harusnya masuk neraka sampai selama-lamanya. Di dalam firman Allah dicatat bahwa maut atau neraka itu di sana akan terdapat keretakan gigi, ratap dan keretakan gigi. Saudara pernah mengalami penderitaan sampai saudara bergeretak gigi saudara karena menderitanya, karena kesakitannya? Saya pernah melihat orang yang mengalami seperti itu, saudara. Satu kali saya sedang mendoakan seorang ibu, dan ibu ini sangat kesakitan, sangat menderita. Pada waktu itu orang-orang berpikir bahwa dia sedang kerasukan. Saya mendengar gigi ibu ini gemertakan sampai gigi itu goyang dan hampir berpatahan. Dan saat giginya gemertakan, terkadang malah dia menggigit lidahnya, hampir putus, saudara. Sampai-sampai kami harus ambil sendok makan dan kemudian mencongkel giginya supaya jangan memutuskan lidahnya. Betapa mengerikannya waktu itu saya melihat ibu ini. Begitu menderitanya dia. Dan singkat cerita, saudara, setelah dilarikan ke rumah sakit, rupanya ibu ini mengalami keracunan kandungan. Karena begitu sakitnya dia rasa, giginya gemertakan dan sampai dia menggigit lidah dan lidah itu hampir putus, saudara. Itu masih penderitaan diakibatkan oleh keracunan kandungan. Bagaimana dengan penderitaan kekal sampai selama-lamanya di neraka? Betapa mengerikannya, saudara. Hari ini itu yang saya rindu kita sadari bersama, bahwa setiap kita adalah orang berdosa dan upah dari dosa itu adalah maut. Itu bukan main-main, saudara. Ini bukan lelucon. Saudara pasti akan mengakhiri kehidupan saudara. Dan sebagai orang berdosa, kita akan mengakhiri hidup kita di neraka. Itu sebabnya di sini dicatat bahwa tetapi kasih karunia Allah ialah hidup kekal dalam Kristus Yesus. Itu sebabnya Allah menyatakan kasih karunia-Nya, karena setiap kita pasti akan masuk neraka kalau tanpa kasih karunia Tuhan. Mungkin ada orang yang berkata, melalui kebaikan bisa masuk ke sorga. Mari kita rajin berbuat baik supaya nanti kebaikan kita ditimbang dari kejahatan kita. Dan kalau kebaikan kita lebih banyak daripada dosa kita, maka kita masuk ke sorga. Dengar, saudara, saya memberi satu contoh. Satu kali misalnya saya datang ke rumah saudara. Saya bawa keluarga saya, kami ada 10 orang. Waktu itu kami datang ke rumah saudara, kami kena hujan, basah kuyup, kedinginan, dan belum makan, kami kelaparan. Ketika saudara lihat kondisi itu, saudara bergegas ke dapur mau mempersiapkan makanan bagi kami yang sudah kelaparan. Tetapi tidak ada apa-apa di rumah. Saudara buka kulkas juga tidak ada apa-apa, kecuali ada 10 telur ayam di sana. Lalu kemudian saudara ambil telur itu, pas 10 kami juga yang datang 10. Lalu kemudian saudara ambil semuanya. Saudara ambil mixer untuk mengaduk telur itu. Saudara mau memasak telur itu. Lalu kemudian saudara mulai memecahkan satu persatu. Telur yang pertama baik, kedua baik, ketiga baik, seterusnya sampai telur yang ke-9 semuanya bagus dan baik. Tetapi telur yang ke-10 rupanya telur yang sudah busuk, hitam berulat, tetapi sudah sempat saudara pecahkan dan tercampur di dalam. Pertanyaan saya, berapa telur yang baik? 9 telur. Berapa telur yang busuk? 1 telur. Tapi ketika tercampur, berapa yang busuk? Semuanya busuk. Layakkah itu dihidangkan? Tidak layak sama sekali, karena sudah bau, hitam dan berulat, dan semuanya tercemar busuk. Satu dosa saja di dalam diri kita, berjuta bermiliar kebaikan kita, satu dosa saja sudah cukup membuat hidup kita cemar dan busuk di hadapan Tuhan.
Itu artinya saudara, bahwa kita tidak layak masuk surga sebaik apapun kita, karena kita orang berdosa. Itu sebabnya sekali lagi Allah turun, Allah menyatakan kasih karunia-Nya bagi kita, karena kita tidak mungkin masuk ke surga karena kita adalah orang-orang berdosa. Dan kemudian saudara, ayat emas berikutnya 2 Korintus pasal 5 ayat 19 dikatakan, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Saudara, orang yang sudah berdosa itu adalah musuh Allah. Orang yang sudah jatuh dalam dosa adalah seterunya Tuhan. Dan semua orang telah berdosa, kata firman Tuhan di dalam Roma 3 ayat 23 tadi. Itu artinya bahwa semua orang adalah musuh Allah, adalah seterunya Allah. Dan musuh dan seteru Allah itu akan dimasukkan neraka sampai selama-lamanya. Tetapi syukur bagi Tuhan, di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 19 ini ditegaskan, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya. Artinya apa saudara? Bahwa Allah memperdamaikan manusia yang berdosa itu dengan dirinya. Dan dikatakan di sana oleh Kristus. Melalui Yesus, melalui pengorbanannya, Allah mendamaikan kita dengan dirinya. Melalui Yesus Kristus yang berkorban, Allah mendamaikan kita dengan dirinya. Di dalam Lukas ayat emas berikutnya, Lukas 19 ayat 10 ditegaskan di sana, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yesus datang untuk mencari saya dan saudara, setiap orang. Dia mau selamatkan, dia mau perdamaikan dengan Bapa di sorga. Dia mau selamatkan kita. Kita adalah jiwa yang terhilang, manusia yang terhilang oleh karena dosa. Tetapi dia datang mencari kita untuk memperdamaikan kita dengan Bapa. Ayat emas berikutnya dalam Yohanes 16 ayat 6 dikatakan saudara, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dengar saudara, satu-satunya jalan ke sorga adalah Yesus. Karena tidak ada yang bisa datang kepada Bapa di sorga kalau tidak melalui Yesus. Itu sebabnya banyak orang yang akan terkejut, banyak orang yang akan kecewa, karena mereka beragama dan berpikir bahwa agama bisa menyelamatkan. Tapi dengar saudara, agama tidak pernah menjamin. Hanya satu yang pernah menjamin, yaitu Yesus yang datang dari sorga. Dia yang berkata bahwa dialah jalan ke sorga, dan tidak ada orang yang bisa datang ke sorga kalau tidak melalui dia. Dan kemudian ayat emas berikutnya Yohanes 3 ayat 16 di sana dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, Allah begitu mengasihi saya dan saudara sekalipun kita adalah manusia yang berdosa. Itu sebabnya dia mau selamatkan kita oleh karena kasih karunia-Nya. Dan dia menyatakan kasih karunia-Nya itu melalui anak tunggalnya yang berkorban di kayu salib, yang mati di kayu salib, yaitu Yesus Kristus. Dia mati di kayu salib bukan karena pelanggarannya. Dia mati di kayu salib bukan karena dosa dan kesalahannya, tetapi dia mati di kayu salib oleh karena pelanggaran saya dan saudara. Dia nyatakan kasih karunia-Nya bagi kita. Tetapi pertanyaannya, apakah dengan matinya Yesus di kayu salib semua orang akan diselamatkan? Tidak saudara. Di sini ditegaskan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi siapa yang tidak akan binasa di neraka? Siapa yang akan beroleh hidup kekal sampai selama-lamanya? Orang yang percaya kepada Dia,
yaitu kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi hari ini, setiap kita adalah orang berdosa, saudara, dan upah dosa kita adalah maut. Bagaimana supaya kita diselamatkan? Karena Tuhan juga rindu menyelamatkan kita. Dengan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu sebabnya hari ini setiap saudara yang sedang mendengarkan ayat-ayat emas ini, saya mau menegaskan kepada saudara, pastikan saudara percaya bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan saudara. Karena tanpa iman, manusia akan binasa. Hanya melalui iman kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kita diselamatkan. Hanya melalui Yesus kita bisa masuk ke sorga. Dengan percaya kepada Yesus, kita akan masuk ke sorga. Itu sebabnya pastikan saat ini, saudara, bahwa saudara percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara. Kalau saat ini saudara belum yakin bahwa saudara sudah mengalami kepastian keselamatan dalam Yesus, ini waktunya buka hati saudara. Katakan, Tuhan Yesus, aku perlu Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Katakan, aku orang berdosa dan aku serahkan hidupku kepada Tuhan. Aku perlu keselamatan. Aku tidak mau mati masuk neraka sampai selama-lamanya. Aku buka hatiku, Tuhan, dan aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Lalu kemudian ayat emas berikutnya dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10, saudara, dikatakan di sana, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Puji Tuhan, saudara. Di dalam Yohanes pasal 10 ayat 10 ini ditegaskan bahwa Yesus datang untuk supaya kita memiliki hidup. Dengan kita percaya kepada Dia, kita memiliki hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan, tapi Yesus yang penuh kasih karunia, Dia datang untuk supaya kita memiliki hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. 1 Petrus pasal 1 ayat 8 dan 9. Ayat emas berikutnya, saudara, di mana di sana ditegaskan apa bukti kita telah mencapai tujuan iman kita, yaitu keselamatan jiwa kita. Kita lihat bersama. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia sekalipun sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Saudara, apa tujuan kita percaya kepada Yesus? Bukan supaya kita diberkati, bukan supaya kita mengalami mujizat, bukan supaya kita menerima jawaban doa, tetapi tujuan utama supaya kita mengalami keselamatan jiwa kita dalam Yesus. Yang menjadi pertanyaannya, saudara, apa bukti bahwa kita telah mencapai tujuan iman kita, yaitu keselamatan jiwa kita? Dikatakan di sini tadi, sekalipun kamu belum pernah melihatnya, namun kamu mengasihi Dia. Kamu percaya kepada Dia sekalipun sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Jadi saudara, bukti kita telah mencapai tujuan iman kita, yaitu keselamatan jiwa kita, adalah di mana sekalipun kita belum melihat Tuhan, tapi kita mengasihi Tuhan. Sekalipun kita tidak melihat Tuhan, tetapi kita percaya kepada Dia. Itulah bukti iman, saudara. Jadi saat ini, apakah saudara sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan sekalipun saudara tidak melihat Dia dengan mata jasmani saudara? Apakah saudara sungguh-sungguh mengasihi Dia sekalipun saudara tidak melihat Dia dengan mata jasmani saudara? Jika iya, maka saudara telah mencapai tujuan iman saudara, yaitu keselamatan jiwa saudara. Artinya saudara sudah mengalami keselamatan dalam Yesus. Ayat mas berikutnya, saudara, adalah 1 Timotius pasal 1 ayat 15.
di mana di sana dikatakan perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Saudara, pikiran Paulus ini penting untuk kita miliki bersama, di mana Paulus menyadari di dalam kehidupannya bahwa dari antara orang-orang yang berdosa yang ditebus oleh Yesus, dialah yang paling berdosa. Kenapa Paulus begitu giat melayani? Kenapa Paulus habis-habisan untuk Tuhan? Karena dia menyadari dalam dirinya bahwa dialah yang paling berdosa yang telah ditebus oleh Tuhan. Pertanyaannya, apakah memang Paulus yang paling berdosa? Saya pikir semua kita sebenarnya paling berdosa. Itu sebabnya kalau kita sadar bahwa dosa kita begitu besar telah ditebus oleh Tuhan, mari kita sungguh-sungguh ikut Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan percaya kepada Dia apapun situasi dan kondisinya. Lalu kemudian ayat emas berikutnya saudara adalah 1 Korintus pasal 15 ayat 1-2. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepada kamu, yang kamu terima dan di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang kepadanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya. Saudara, di sini Paulus menegaskan bahwa supaya kita mengalami keselamatan, kita harus teguh berpegang kepada iman kepada Yesus, dalam iman dalam Injil, yaitu iman bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang telah berkorban bagi kita. Jadi mari kita teguh berpegang kepada iman kita, apapun situasinya, apapun keadaannya. Mari kita teguh berpegang kepada iman kita sampai akhir hidup kita, saudara, supaya kelak kita semua akan menjadi warga kerajaan sorga. Kita masuk ke sorga sampai selama-lamanya. Lalu kemudian ayat emas berikutnya dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12, di sana dikatakan, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Saudara, teguhkan iman saudara bahwa tidak ada keselamatan di dalam siapapun kecuali di dalam Yesus yang telah kita percaya. Itu sebabnya tetap tekun dalam iman kepada Yesus. Kisah Rasul 16 ayat 31 di sana dikatakan, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Saudara, sekali lagi ditekankan di sini bahwa iman kepada Yesus lah yang menyelamatkan. Dan juga dikatakan engkau dan seisi rumahmu. Apakah saudara rindu seisi rumah saudara juga mengalami keselamatan? Kalau saudara rindu keluarga saudara diselamatkan, saudara dulu dipastikan diselamatkan, supaya hidup saudara bisa menjadi terang bagi mereka, supaya hidup saudara bisa menjadi berkat bagi mereka, dan akhirnya mereka pun datang kepada Tuhan. Kalau saudara mengasihi keluarga saudara, kalau saudara mencintai keluarga saudara, bawa mereka kepada Yesus, karena hanya Yesus keselamatan, supaya kelak kita bersama-sama keluarga kita ada di sorga yang mulia. Lalu kemudian ayat emas berikutnya saudara, Efesus 2 ayat 8 dan 9. Di sana ditegaskan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil jerih payahmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Saudara, kita harus mengalami kepastian keselamatan. Kita harus percaya dengan sungguh bahwa kita telah diselamatkan. Tetapi dengar, di balik keyakinan itu kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan, karena kita semata-mata diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan, bukan hasil pekerjaan kita, bukan hasil usaha kita, tapi anugerah Tuhan. Takutlah akan Tuhan selalu, rendahkan diri di hadapan Tuhan selalu, karena Dia telah menyelamatkan kita, saudara. Ayat emas terakhir
tentang keselamatan. 1 Petrus 2 ayat 9. Di sana dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara, kita diselamatkan supaya kita juga memberitakan berita keselamatan kepada orang lain. Kita telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya, supaya terang Tuhan yang ada dalam diri kita itu juga bersinar kepada yang lain. Jadi hari ini saudara, sebagai kesimpulannya, pastikan saudara mengalami keselamatan di dalam Yesus Kristus, dan teguhlah berdiri. Jangan pernah bisa digoyahkan oleh apapun. Tetap teguh berdiri sampai akhir kehidupan kita. Dan selagi kita ada di dunia ini, beritakan berita keselamatan bagi keluarga kita dan bagi banyak orang, supaya lebih banyak orang diselamatkan di dalam Yesus Kristus, saudara. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat ayat-ayat emas firman Tuhan tentang keselamatan. Biarlah saat ini saudara mengalami kepastian keselamatan, saudara teguh berdiri dalam iman kepada Yesus Sang Juru Selamat kita, dan kemudian saudara memberitakan Injil keselamatan juga kepada orang lain. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan, ayat-ayat emas yang telah kita renungkan bersama. Dan saat ini saya akan berdoa bagi setiap saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video ini, video ayat-ayat emas tentang keselamatan ini, tetapi mereka belum memiliki kepastian keselamatan, hamba berdoa, Tuhan saat ini juga bekerjalah di hati anak-Mu, sehingga dia mengalami kepastian keselamatan. Dalam nama Yesus, selamatkan setiap anak-Mu ya Tuhan. Bapa di sorga, jika ada anak-Mu yang sudah mengalami kepastian keselamatan yang sedang mendengarkan video ini, biarlah mereka tetap melangkah di jalan-Mu. Biarlah mereka tetap kuat dan teguh di dalam Engkau. Dan kemudian mereka juga menjadi saksi, terang dan garam bagi banyak orang. Mereka juga menjadi pemberita-pemberita Injil bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa selamatkan setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini Bapa. Berkati hidup mereka, ajar mereka melangkah bersama dengan Tuhan, dan jadikan mereka saksi dan terang-Mu di dalam hidup mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu, buat ayat-ayat emas firman Tuhan tentang keselamatan yang telah kami renungkan bersama. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini kembali saudara akan dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan, diterangi oleh kebenaran firman Tuhan melalui ayat-ayat emas firman Tuhan. Di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video ini adalah topik tentang di saat takut. Saudara akan dikuatkan. Mungkin hari ini saudara sedang mengalami takut oleh karena kondisi, oleh karena situasi, oleh karena kebutuhan, oleh karena masalah, atau oleh karena apapun yang mungkin saudara alami di dalam kehidupan saudara. Tapi hari ini saudara akan dikuatkan melalui ayat-ayat emas firman Tuhan. Rasa takut yang saudara sedang alami saat ini akan diubahkan oleh Tuhan menjadi penuh dengan damai sejahtera, oleh karena ayat-ayat emas firman Tuhan akan menguatkan kehidupan saudara. Adapun beberapa ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan menguatkan kita saat kita mengalami rasa takut saudara adalah sebagai berikut. Yang pertama, Ratapan pasal 3 ayat 57. Demikian firman Tuhan.
Engkau dekat tatkala aku memanggilmu. Engkau berfirman, jangan takut. Saudara, firman Tuhan ini menegaskan bahwa Allah kita itu dekat saat kita memanggil Dia. Dan ketika kita memanggil Dia, Dia menjawab, jangan takut. Kalau hari ini engkau berseru kepada Tuhan, dengar, Allah meneguhkan saudara, Allah menguatkan saudara dengan berkata, jangan takut. Apapun dan bagaimanapun yang sedang saudara alami hari ini, Tuhan berkata jangan takut karena Dia dekat kepada saudara. Dia Allah yang berkuasa menolong saudara dan Dia dekat dengan saudara. Dia Allah yang sanggup mencukupkan segala kebutuhan saudara dan Dia dekat dengan saudara. Dia Allah yang sanggup menyembuhkan saudara dan Dia dekat dengan saudara. Dan hari ini Dia Allah yang berkuasa itu berkata, jangan takut. Engkau bingung dengan situasi yang ada. Allah dekat dengan engkau dan Dia berkata, jangan takut. Saudara, hari ini jangan lihat situasi. Jangan fokus kepada masalah, persoalan, dan situasi yang ada. Tapi fokuslah kepada Allah yang ada dekat dengan saudara. Dan fokuslah kepada Allah yang berkata, anakku, jangan takut. Jangan takut. Dia Bapa yang baik, yang akan menolong saudara. Dia dekat dengan saudara. Dia tahu segala perkara yang saudara alami. Dia tahu sampai kedalaman hati saudara. Bahkan Dia tahu sampai masalah paling kecil sekalipun. Dia tahu. Dan Dia berkata, jangan takut. Ayat emas kedua, saudara, yang akan menguatkan kita saat kita merasa takut. Dari Mazmur pasal 62 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Saudara, kalau hari ini saudara merasa takut dengan kondisi, dengan keadaan yang saudara hadapi dalam kehidupan saudara, mari belajar dari pemazmur ini, saudara. Di mana pemazmur ini berkata dalam segala pergumulan, dalam segala persoalan hidup, dalam segala tantangan yang dia hadapi, dia berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Adakah saudara yang rindu mengalami ketenangan saat saudara mengalami masa-masa yang sulit dalam hidup saudara? Ketenangan itu ada dekat dengan Allah. Adakah beban yang menindih kehidupan saudara dan saudara khawatir, saudara takut dengan segala beban yang sedang saudara pikul? Saudara akan mengalami ketenangan jika saudara dekat dengan Dia. Adakah mungkin saat ini saudara sedang sakit dan sepertinya sakit itu tidak mungkin diobati, sudah terlalu parah dan sebagainya, dan saudara takut atas apa yang sedang saudara alami, penyakit yang sedang saudara derita? Saudara akan mengalami ketenangan ketika saudara dekat dengan Tuhan. Saudara, saya mengalami banyak ketika berdoa bagi orang-orang yang sakit. Mereka sudah hampir putus asa dan mereka berkata bahwa sepertinya dia akan mati. Bahkan kadang-kadang keluarga juga demikian, berkata bahwa mereka ini tidak ada harapan. Tetapi saudara, saya melihat orang-orang yang demikian banyak kali dijamah, disembuhkan oleh Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang seringkali adalah pikiran kita yang berkata tidak mungkin. Dan ketika pikiran kita berkata tidak mungkin, iman kita runtuh, di sanalah keadaan kita semakin drop. Tetapi kalau kita dekat dengan Tuhan, apapun yang kita alami, di sana ada ketenangan, maka iman kita pun akan dibangkitkan. Itu sebabnya saudara, dalam segala situasi, dalam segala keadaan, semustahil apapun itu, seberat apapun itu, saat ini
Dekatkan diri kepada Tuhan. Tetaplah berjalan, tetaplah melangkah dekat dengan Tuhan. Maka di sana saudara akan mengalami ketenangan dan saudara tidak akan goyah. Karena ada kekuatan daripada Tuhan yang akan menguatkan kehidupan saudara. Ayat emas selanjutnya saudara yang akan menguatkan kita saat kita merasa takut adalah dari Mazmur pasal 62 ayat yang ke-8. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Kembali pemazmur ini menegaskan saudara bahwa dalam situasi yang berat, dalam situasi yang sulit yang dia alami, dia berkata bahwa pada Allah ada keselamatanku, ada kemuliaanku, gunung batuku, tempat perlindunganku. Tuhanlah gunung batu kita. Tuhanlah tempat perlindungan kita terhadap badai apapun yang kita alami dalam kehidupan kita. Dia keselamatan kita, dialah perlindungan kita. Dialah Allah yang sanggup menjaga, melindungi setiap kita. Jangan takut saudara, sekalipun mungkin berat, sekalipun mungkin sulit, sekalipun mungkin sepertinya tidak mungkin, jangan takut. Ada Tuhan yang bagi dia tidak ada yang mustahil. Dialah tempat perlindungan kita. Ada bahaya, ada badai hidup yang menerpa saudara. Hari ini bangkitkan iman saudara bahwa dialah tempat perlindungan saudara. Jangan takut, dia Bapa yang akan melindungi setiap kita saudara. Ayat emas selanjutnya yang akan menguatkan kita saat kita merasa takut adalah dari Amsal pasal 18 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Saudara, kalau saudara orang benar, saudara hidup dalam kebenaran, maka nama Tuhan akan menjadi menara yang kuat, perlindungan yang kuat bagi saudara. Kalau kita berlari kepada Tuhan dalam tantangan, persoalan, masalah yang menakutkan, badai hidup yang menakutkan dalam hidup kita, kita berlari kepada Tuhan, menara yang kuat itu, maka pemazmur ini menegaskan kita akan selamat. Jadi saudara, dalam segala kondisi yang kita alami dalam kehidupan kita, mari berlarilah kepada Tuhan, sebab dialah perlindungan kita, dialah kekuatan kita. Dan ketika kita berlari kepada dia, kita akan selamat, oleh karena dia melindungi kita. Ayat emas selanjutnya saudara, yang menguatkan kita saat kita merasa takut adalah dari Mazmur pasal 34 ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku, dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Adakah saat ini saudara dilingkupi oleh kegentaran oleh karena cerita hidup yang saudara jalani hari ini? Pemazmur juga pernah mengalaminya. Tetapi dia berkata bahwa dia mencari Tuhan saat kegentaran melingkupi dia. Dia mencari Tuhan saat kegentaran memenuhi hatinya. Dan ketika dia mencari Tuhan, dia berkata, ia menjawab aku. Dan dia menyaksikan, ia melepaskan aku dari segala kegentaranku. Artinya saudara, hari ini ketika kegentaran menerpa saudara, carilah Tuhan, maka dia akan menjawab dan melepaskan saudara dari segala kegentaran. Apapun yang menyebabkan saudara gentar hari ini, Allah sanggup melepaskan saudara dari sana, karena dia sanggup menyelesaikan segala masalah persoalan kita. Puji Tuhan saudara, saya percaya ayat-ayat emas firman Tuhan ini telah menguatkan saudara dari segala kegentaran saudara. Terus dengarkan ayat-ayat emas selanjutnya saudara. Saudara akan terus dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Dan damai sejahteranya memenuhi. Puji Tuhan saudara.
Di dalam video ini, saudara akan kembali diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan, di mana topik ayat emas firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini, saudara, adalah bersama Tuhan kita tidak akan malu. Masih berbicara tentang pembelaan Tuhan, saudara. Sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak akan diizinkan dipermalukan. Pembelaan Tuhan nyata bagi setiap kita. Adakah saudara dalam perjalanan kehidupan saudara rindu pembelaan Tuhan yang tidak akan mengizinkan saudara dipermalukan? Mari terus renungkan firman Tuhan ini, saudara. Renungkan terus ayat-ayat emas firman Tuhan ini. Isi hari-hari saudara, isi istirahat saudara, saat saudara bekerja, isi dengan ayat-ayat emas firman Tuhan. Maka saudara akan dikuatkan, maka saudara akan dibaharui, iman saudara akan dibangkitkan oleh ayat-ayat emas firman Tuhan. Saudara, ada pun beberapa ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama di dalam video ini, saudara, adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Mazmur pasal 37 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan, dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Saudara, Tuhan memberi jaminan kepada umat-umatnya bahwa pada hari celaka, pada waktu-waktu kecelakaan, artinya pada waktu-waktu suasana keadaan tidak baik, di sana umat-umatnya akan dibela dan mereka tidak akan mendapat malu. Saat semua situasi tidak baik, keadaan tidak baik, Tuhan membela umatnya dan tidak mengizinkan mereka dipermalukan. Bahkan kalimat selanjutnya dikatakan dalam Mazmur pasal 37 ayat 19 ini, saudara, adalah dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Ada hari-hari kelaparan, saudara, tetapi umat-umat Tuhan dibela dan mereka malah bisa kenyang di hari-hari kelaparan. Artinya, saudara, dalam situasi yang sulit, dalam keadaan yang sulit, baik dalam kehidupan secara umum, baik di tengah keluarga, baik dalam ekonomi, pekerjaan, dan sebagainya, Tuhan hadir di sana dan tidak membiarkan umat-umatnya celaka, dan Tuhan hadir di sana tidak membiarkan umat-umatnya kekurangan. Malah Tuhan memberi mereka kenyang, memberi umat-umatnya kenyang saat terjadi kelaparan. Demikian dalam kehidupan kita, saudara. Apapun situasinya hari ini, situasi yang sulit, situasi yang berat, dan sebagainya, firman Allah menegaskan bahwa Dia akan campur tangan dan tidak membiarkan kita celaka dalam situasi yang kita alami hari ini. Dan Dia Allah yang akan campur tangan dan memberi kita kenyang saat situasi kelaparan, saat semuanya kekurangan, tetapi Tuhan memelihara umat-umatnya dan beri kita kekenyangan. Saudara, Tuhan memberkati kehidupan saudara, dan Dia membela kehidupan saudara sehingga kecelakaan tidak menghampiri saudara, sehingga kekurangan, kelaparan tidak menghampiri saudara. Tetapi Allah yang selalu memelihara kehidupan kita. Itulah janji Tuhan bagi umat-umatnya. Kemudian ayat emas kedua tentang pembelaan Tuhan yang tidak memberi malu kepada kita, saudara, adalah dari Mazmur pasal 119 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintah-Mu. Kembali di sini dikatakan, disaksikan oleh pemazmur ini, saudara, bahwa dia tidak akan mendapat malu. Karena pembelaan Tuhan nyata atas dia, karena campur tangan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan nyata dalam hidupnya, maka dia menyaksikan dia tidak mendapat malu. Dan kemudian kalimat selanjutnya dia berkata, saudara, apabila aku mengamat-amati segala perintah-Mu. Jadi bagaimana sehingga pemazmur ini dia tidak mendapat malu dalam kehidupannya, dalam segala situasi kehidupannya. Dia tidak dipermalukan, tetapi ada pembelaan Tuhan dalam kehidupannya, saudara. Karena dikatakan apabila aku mengamat-amati segala perintah-Mu. Artinya dia suka akan firman Tuhan. Dia rindu dan haus akan firman Tuhan. Dia berkata, aku mengamat-amati
perintah-Mu. Artinya apa? Dia memperhatikan perintah Tuhan. Dia menghidupi perintah Tuhan. Dia menghidupi firman Tuhan. Dan dalam semuanya itu firman-Nya menegaskan bahwa dia tidak mendapat malu. Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja, Tuhan berkarya. Dia tidak diizinkan dipermalukan karena dia suka akan firman Tuhan. Artinya saudara bahwa kalau saudara dan saya, kita hidup merindukan firman Tuhan, kita hidup seturut firman Tuhan, kita berjalan seturut kebenaran firman Tuhan, kita ikut perintah Tuhan, maka pembelaan Tuhan akan nyata dalam hidup saudara yang tidak mengizinkan saudara dipermalukan. Itu sebabnya saudara, jalani hidup rindu akan firman Tuhan. Hauslah akan firman Tuhan. Jalani hidup saudara seturut perintah-perintah firman Tuhan. Maka saudara akan melihat pembelaan Tuhan. Maka saudara akan melihat campur tangan Tuhan. Biar segala perkara Tuhan nyatakan pembelaannya dalam kehidupan saudara. Karena saudara suka akan firman Tuhan. Itu sebabnya saudara, setiap harilah renungkan firman Tuhan. Ada channel ayat-ayat emas yang saudara bisa renungkan. Dan juga ada channel renungan malam, yaitu audio Alkitab yang bisa saudara renungkan. Pagi hari ada channel renungan penyejuk jiwa yang menjadi renungan pagi sebelum saudara bekerja. Saudara bisa renungkan di sana. Saudara, rindukanlah firman Tuhan, maka saudara akan menyaksikan bagaimana Tuhan membela saudara dan tidak membiarkan saudara mendapat malu. Selanjutnya juga dikatakan saudara, masih Mazmur pasal 119 ayat 46. Di sana juga kembali ditegaskan, aku hendak berbicara tentang peringatan-peringatanmu di hadapan raja-raja, dan aku tidak akan mendapat malu. Wow saudara, pemazmur ini menegaskan bahwa aku akan berbicara tentang peringatan-peringatanmu. Artinya tentang firman Tuhan, tentang kebenaran, tentang prinsip-prinsip firman Tuhan di hadapan raja-raja. Dan dia berkata, aku tidak mendapat malu. Artinya kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu mengangkat derajat kehidupannya. Dia berbicara tentang kebenaran firman Tuhan di hadapan raja-raja, dan dia tidak mendapat malu. Artinya kebenaran firman Tuhan itu adalah kebenaran-kebenaran yang bernilai tinggi saudara. Kenapa? Karena itu kebenaran yang prinsip. Karena itu kebenaran Tuhan pencipta langit dan bumi ini. Dan kebenaran-kebenarannya itu adalah kebenaran yang berlaku di semua lini kehidupan saudara. Bahkan di hadapan raja-raja pun, ketika pemazmur berbicara tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dia tidak mendapat malu. Artinya kebenaran firman Tuhan itu nyata sungguh. Hiduplah berdasarkan kebenaran firman Tuhan dan beritakanlah kebenaran firman Tuhan. Sama seperti pemazmur ini yang berbicara tentang kebenaran firman Tuhan di hadapan raja-raja. Kemudian ayat emas selanjutnya tentang pembelaan Tuhan yang tidak mempermalukan, saudara, yang tidak mengizinkan kita dipermalukan adalah dari Yesaya pasal 49 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Maka raja-raja akan menjadi pengasuhmu, dan permaisuri-permaisuri mereka menjadi inangmu. Mereka akan sujud kepadamu dan dengan mukanya sampai ke tanah, dan dengan menjilat debu kakimu. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, bahwa orang-orang yang menanti-nantikan aku tidak mendapat malu. Wow saudara, janji firman Tuhan ini luar biasa. Bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, firman Tuhan menegaskan bahwa mereka tidak akan mendapat malu. Kenapa saudara? Dikatakan raja-raja menjadi pengasuhmu, permaisuri-permaisuri mereka menjadi inangmu. Bahkan mereka akan sujud di tanah dan akan menjilat debu kakimu. Artinya apa saudara? Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, derajat mereka ditinggikan oleh Tuhan. Derajat mereka diangkat oleh Tuhan. Bahkan raja-raja pun akhirnya tunduk kepada mereka. Saudara mau derajat hidup saudara diangkat oleh Tuhan? Saya percaya setiap kita rindu akan hal itu. Kalau kita rindu akan hal itu saudara, nantikan Tuhan dalam hidup saudara, maka saudara akan menyaksikan pertolongan Tuhan. Kemudian ayat emas terakhir saudara adalah dari Yesaya pasal 50 ayat 7. Dikatakan di sana, tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda.
Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Saudara, ditegaskan di sini, tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Pertolongan Tuhan itu tidak mengizinkan umat-umatnya mendapat noda, mendapat malu. Tuhan meneguhkan, Tuhan tidak izinkan mereka mendapat malu. Saudara, jadikan Tuhan menjadi penolong bagi kita. Dia akan membela kita dan tidak mengizinkan kita dipermalukan. Puji Tuhan, saudara. Biarlah ayat-ayat mas firman Tuhan ini meneguhkan iman saudara, membangkitkan iman saudara. Terapkan firman Tuhan ini, saudara, dan jadilah Tuhan pembela dalam hidup saudara. Puji Tuhan, saudara. Saya percaya firman Tuhan ini meneguhkan saudara. Dan kita akan terus mendengarkan ayat-ayat mas firman Tuhan dengan topik yang lain, saudara. Terus dengarkan video ini, biar hidup saudara diisi oleh firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Terus mendengarkan. Puji Tuhan, saudara, di dalam video ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan. Topik tentang Allah mempedulikan kita dalam kesesakan kita. Saudara, adakah saat ini situasi dan kondisi hidup saudara sedang ada dalam kesesakan? Saudara mengalami kesesakan oleh karena masalah, mengalami kesesakan oleh karena penyakit, persoalan atau apapun yang mengakibatkan hidup saudara ada dalam kesesakan. Saat saudara ada dalam kesesakan, adakah orang-orang yang begitu mempedulikan saudara saat ini? Sangat bersyukur saudara jika dalam kesesakan yang saudara alami ada orang-orang yang memperhatikan saudara. Karena begitu banyak orang yang dalam kesesakan mereka malah ditinggalkan. Dalam kesesakan mereka malah tidak dipedulikan. Jadi kalau saat ini ada orang-orang yang memperhatikan saudara dalam kesesakan saudara, itu anugerah Tuhan. Tetapi sekalipun mungkin ada orang-orang yang memperhatikan saudara dalam kesesakan yang saudara alami, mereka sangat terbatas. Bahkan mungkin mereka setengah hati mungkin dalam memperhatikan saudara, mempedulikan saudara. Di sanalah kita membutuhkan Tuhan, saudara, bahwa Tuhanlah yang begitu mempedulikan, hanya Tuhanlah yang begitu mengerti. Dia Allah yang mengerti hidup kita, mengerti hati kita, mengerti kesesakan yang kita alami. Bahkan sebelum kita menceritakan kepada dia segala kesesakan kita, dia sudah mengerti kesesakan yang kita alami. Itu sebabnya, saudara, yang paling kita butuhkan dalam kesesakan kita adalah kepedulian Tuhan. Dan dia memang Allah yang mempedulikan saudara dan saya dalam segala kesesakan kita. Dia rindu menyatakan perhatian dan kepeduliannya kepada kita dalam kesesakan yang kita alami dalam hidup kita. Itu sebabnya, saudara, di dalam video ini saya rindu kita belajar bagaimana kita mengalami kepedulian Tuhan, perhatian Tuhan dalam kesesakan yang kita alami. Dengan harapan, saudara, melalui video ini, melalui ayat-ayat emas yang akan kita renungkan bersama di dalam video ini, saudara mengerti bagaimana perhatian Tuhan, kepedulian Tuhan dalam kesesakan saudara, dan saudara mengerti bagaimana hidup dalam kepedulian Tuhan atas segala kesesakan yang saudara alami. Dan saya rindu itu akan menjadi kesaksian dalam kehidupan saudara ketika saudara mengalami perhatian Tuhan dalam kesesakan saudara, ataupun mungkin selama ini saudara mengalami perhatian Tuhan dalam kesesakan yang saudara alami ketika saudara menerapkan prinsip firman Tuhan ini. Saudara, silakan tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini. Puji Tuhan, saudara, adapun beberapa ayat-ayat emas firman Tuhan tentang kepedulian Allah dalam kesesakan yang kita alami dalam hidup kita adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah dari Mazmur pasal 31 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu, sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku. Saudara, pemazmur ini menegaskan bahwa dia bersukacita, dia bersorak-sorai dalam kehidupannya. Kenapa, saudara? Karena ada Tuhan
yang memperhatikan kesesakan hidupnya. Dan ketika Tuhan memperhatikan kesesakan dalam kehidupannya, maka Tuhan menyatakan perhatiannya, Tuhan menyatakan kepeduliannya, Tuhan memberikan jalan keluar bagi dia, Tuhan menilik segala sengsaranya, dia nyatakan kasih setianya kepada pemazmur tersebut, saudara. Itu sebabnya dia bersorak-sorak, karena Allah memperhatikan dan mempedulikan kesesakan yang dia alami, dan Tuhan menyatakan kasih setianya kepada orang tersebut. Demikian hari ini, saudara, dalam segala kesesakan yang kita alami, Tuhan memperhatikan kesesakan kita dan Dia menyatakan kasih setianya dalam segala kesesakan kita. Itu sebabnya bersukacitalah. Sekalipun ada kesesakan yang saudara alami, bersukacitalah, karena kita punya Tuhan yang mempedulikan kita dalam kesesakan. Ayat selanjutnya, saudara, tentang kepedulian Tuhan dalam kesesakan hidup yang kita alami adalah dari Mazmur pasal yang ke-34, ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Di dalam ayat ini, pemazmur kembali menegaskan, saudara, bahwa orang-orang benar ketika mereka berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari kesesakan yang mereka alami. Jadi bagaimana supaya mengalami kebebasan dari kesesakan hidup? Bagaimana sehingga Tuhan membebaskan umat-umatnya dari kesesakan mereka? Dikatakan bahwa mereka berseru-seru, mereka hidup sebagai orang benar, karena dikatakan orang benar itu berseru-seru. Jadi ada dua hal di sini, saudara. Pertama, mereka hidup dalam kebenaran, dan yang kedua, mereka hidup berseru kepada Tuhan. Jadi ketika mereka menjalani hidup mereka dalam kebenaran, ketika mereka menjalani hidup mereka dalam seruan kepada Tuhan, seruan mereka didengar oleh Tuhan. Dan Tuhan memperhatikan mereka dalam segala kesesakan mereka. Saudara, hari ini pun dalam segala kesesakan yang saudara alami dalam kehidupan saudara, Tuhan memperhatikan segala kesesakan saudara. Jika saudara menjalani hidup saudara sebagai orang benar, jika saudara menjalani hidup saudara dalam kebenaran, dan kemudian saudara hidup berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan dan mempedulikan saudara. Dia nyatakan perhatiannya dalam segala kesesakan saudara. Itu sebabnya sekalipun hidupmu berat oleh karena kesesakan, jalani hidup dalam kebenaran. Sekalipun engkau bingung karena kesesakan yang menimpa hidupmu oleh karena masalah, persoalan, penyakit dan sebagainya, tetaplah jalani hidup benar, maka Tuhan akan memberikan kelegaan bagimu. Ayat selanjutnya, saudara, tentang bagaimana Tuhan memberi kelegaan, memberi perhatian dan kepeduliannya saat umatnya dalam kesesakan, adalah dari 2 Samuel pasal 22 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berseru, dan Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong masuk ke telinganya. Saudara, kalimat ini adalah kalimat Daud, di mana Daud menegaskan bahwa saat dia dalam kesesakan, dia berlari berseru kepada Tuhan. Dia jadikan Tuhan tempat dia mengadu. Dia jadikan Tuhan tempat dia berseru atas segala kesesakan yang dia alami dalam kehidupannya. Dan kemudian Daud menegaskan dan menyaksikan, saudara, bahwa ketika dia berseru-seru kepada Allah dalam kesesakannya, dia berkata, dan Tuhan mendengar suaraku dari baitnya. Allah mendengarkan dia. Bahkan teriakku minta tolong masuk ke dalam telinganya, kata Daud. Orang yang berseru-seru kepada Tuhan, umatnya yang berseru-seru kepada Dia dalam kesesakan yang mereka alami, Tuhan mendengar, Tuhan mempedulikan mereka.
doa-doa umat-umatnya yang hidup dalam kebenaran, dan kemudian mereka hidup berdoa. Ketika mereka mengalami kesesakan, Tuhan mendengarkan seruan mereka, dan Tuhan menyatakan kepeduliannya kepada umat-umatnya dalam kesesakan mereka. Hari ini saudara, sekali lagi kalau Daud pun yang luar biasa saudara, tetapi dia menegaskan bahwa dia mengalami kesesakan hidup. Dan dalam kesesakan hidup yang dia alami, dia tidak mengandalkan kekuatannya, padahal dia tentara yang hebat, kepala tentara yang hebat. Dia memimpin pasukan, mengalami kemenangan demi kemenangan. Dia orang luar biasa saudara, dan pada akhirnya dia menjadi raja. Tapi dalam kesesakan dia alami, dia tidak andalkan kekuatannya. Tapi firman Tuhan ini menegaskan bahwa Daud berlari kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Hari ini saudara, kalau kita mengalami kesesakan dalam hidup kita, berserulah kepada Dia, berserulah kepada Tuhan. Dia mendengarkan saudara. Ayat emas selanjutnya saudara, bagaimana Tuhan membebaskan umatnya dari kesesakan mereka adalah dari 2 Tawarikh pasal 15 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan, Allah orang Israel. Mereka mencari Dia, dan Ia berkenan ditemui oleh mereka. Saudara, orang yang mencari Tuhan, berbalik kepada Tuhan, bertobat kepada Tuhan dalam kesesakan yang mereka alami, maka Tuhan berkenan ditemui oleh mereka. Artinya Tuhan mempedulikan mereka, Tuhan memperhatikan mereka, Tuhan campur tangan atas kehidupan mereka. Jadi saudara, dalam kesesakan yang kita alami, yang harus kita lakukan adalah belajar bertobat, berbalik kepada Tuhan. Artinya saudara, kita harus menjadi lebih baik di hadapan Tuhan. Kalau pada saat itu umat-umatnya yang seringkali mereka lakukan adalah jatuh, bertobat lagi, jatuh, bertobat lagi. Ya, memang setiap kali mereka bertobat, Tuhan memperhatikan mereka. Tetapi hidup mereka tidak pernah maksimal saudara. Kenapa? Sekalipun begitu banyak perhatian Tuhan bagi mereka, hidup mereka tidak pernah maksimal. Karena mereka jatuh bangun dan jatuh bangun terus. Seharusnya di dalam kehidupan kita, kita maju, alami perubahan hidup, alami pertobatan, dan maju terus di dalam Tuhan. Itu yang seharusnya terjadi saudara. Itu sebabnya alami pertobatan demi pertobatan, supaya nyata campur tangan Allah dalam hidup kita, dalam segala kesesakan kita. Ayat emas selanjutnya saudara, tentang bagaimana Tuhan membebaskan umatnya dari kesesakan adalah dari Mazmur pasal 4 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Saudara, pemazmur ini juga menyatakan apa yang menjadi pengalaman kehidupannya saudara. Dia berkata, apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah. Kenapa? Karena dikatakan di dalam kesesakan Engkau yang memberi kelegaan kepadaku. Dia mengalami di dalam perjalanan hidupnya, di mana Tuhan selalu memberi kelegaan bagi dia dalam segala kesesakan yang dia alami dalam perjalanan hidupnya. Tuhan memberi kelegaan bagi dia. Nah, itu sebabnya dalam kesesakan yang dia alami, dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, apabila aku berseru, jawablah aku. Jadi dia meminta supaya Tuhan, dia memohon supaya Tuhan menjawab seruannya, karena dia tahu, dia sudah alami, bahkan dia saksikan bahwa ketika Tuhan menjawab dia, maka Tuhan akan membebaskan dia dari segala kesesakannya. Tuhan beri kelegaan bagi dia dari segala kesesakannya. Hari ini saudara, kalau saudara rindu saudara dibebaskan dari segala kesesakan hidup yang saudara alami, jangan pernah bosan-bosan berdoa. Jangan pernah bosan-bosan berseru, minta tolong kepada Tuhan atas segala masalah saudara, memohon kepada Tuhan atas segala persoalan saudara. Biar dalam kehidupan kita saudara, kita mengalami kasih Tuhan yang memberikan kelegaan dalam kesesakan yang kita alami. Ayat mas selanjutnya saudara,
tentang bagaimana Tuhan membebaskan kita dari segala kesesakan kita adalah dari Mazmur pasal 9 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Saudara, pemazmur ini menegaskan bahwa Tuhan itu adalah perlindungan bagi orang yang terinjak. Maksudnya orang yang teraniaya, orang yang diperlakukan tidak adil, orang yang direndahkan, orang yang dimanfaatkan. Tuhan yang menjadi perlindungan bagi orang-orang tersebut. Tuhan memberi kebebasan, Tuhan yang memberi kelegaan bagi orang-orang tersebut. Tuhan bekerja, Tuhan yang campur tangan. Saudara, dalam segala kesesakan kita, mari kita andalkan Tuhan. Maka Dia akan menjadi perlindungan bagi kita. Dia Allah yang melindungi umat-umatnya yang diperlakukan tidak adil. Dalam segala kesesakan mereka, Tuhan membela mereka. Puji Tuhan saudara, ayat emas yang terakhir, bagaimana Tuhan melindungi umat-umatnya, membebaskan umat-umatnya dari segala kesesakan hidup mereka adalah dari Mazmur pasal 31 ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Di dalam ayat emas yang terakhir ini ditegaskan saudara, bahwa Tuhan menunjukkan kasih setianya kepada umatnya secara ajaib dalam kesesakan mereka. Itu yang ditegaskan oleh pemazmur ini. Allah itu adalah Allah yang setia. Dia menyatakan kasih setianya bagi umat-umatnya dalam segala kesesakan yang mereka alami. Dia mempedulikan mereka. Dia campur tangan dalam hidup mereka. Dia menyatakan kasih setianya bagi mereka pada waktu kesesakan. Itu sebabnya pemazmur ini berkata, terpujilah Tuhan. Artinya saudara, bahwa di dalam kehidupan kita harus belajar hidup memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan di dalam kehidupan kita saat kita mengalami kesesakan. Karena Tuhan akan menyatakan kasih setianya bagi setiap kita dalam segala kesesakan kita. Muliakanlah Tuhan, bersyukur atas campur tangan Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat ayat-ayat emas firman Tuhan yang telah kita renungkan di dalam video ini, di mana kita sudah belajar bahwa Allah memperhatikan umat-umatnya dari segala kesesakan mereka. Yang menjadi bagian kita adalah kita harus hidup berseru kepada Tuhan. Jadi setiap kali saudara mengalami kesesakan, dalam segala kesesakan yang saudara alami dalam hidup saudara, jangan lari ke tempat yang salah, tetapi berserulah kepada Tuhan. Andalkan Tuhan dalam segala kesesakan saudara. Dia Allah tempat perlindungan kita. Dia membebaskan kita dari segala kesesakan. Dan ketika saudara mengalami pembebasan dari Tuhan, muliakan Dia. Muliakan Dia, puji Dia saudara. Karena Dia Allah yang menyatakan kasih setianya dalam segala kesesakan. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara. Dan biarlah saudara mengalami campur tangan Tuhan, kepedulian Tuhan, perhatian Tuhan dalam segala kesesakan saudara. Saya rindu berdoa bagi setiap saudara. Mungkin saat ini ada saudara yang mengalami kesesakan yang begitu berat dalam hidup saudara. Biarkan saat ini Tuhan membebaskan saudara dari segala kesesakan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba datang kepadamu. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang saat ini mendengarkan video renungan ayat-ayat emas firman Tuhan. Kami sudah belajar bahwa Tuhan adalah pembebas kami dari segala kesesakan kami. Tuhan peduli, Tuhan memperhatikan kami dalam segala kesesakan kami. Terima kasih Bapa di sorga atas kasih-Mu, atas anugerah-Mu dalam kami menghadapi segala kesesakan kami. Dan saat ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau membebaskan setiap umat-umat-Mu dari segala kesesakan yang mereka hadapi. Saat ini hamba berdoa, jamah setiap anak-anak-Mu ya Tuhan saat ini. Tuhan lawat mereka, jamah mereka dalam nama Yesus. Campur tangan-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat.
oleh karena kesesakan yang mereka alami, oleh karena persoalan yang mereka alami, oleh karena penderitaan, penyakit, apapun yang membuat hidup mereka berada dalam kesesakan. Hamba berdoa Tuhan yang campur tangan, Tuhan memperhatikan dan membebaskan umat-umat-Mu dari segala kesesakan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu ini, bebaskan mereka dari segala kesesakan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan tentang kemahakuasaan Tuhan, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apa yang sedang saudara alami dalam kehidupan saudara saat ini? Adakah beban, persoalan, masalah kehidupan yang begitu berat, yang kelihatannya mustahil? Mungkin saudara sedang sakit, yang kelihatannya mustahil untuk saudara sembuh. Mungkin saudara sedang mengalami satu masalah, persoalan yang kelihatannya mustahil masalah itu akan selesai. Atau apapun yang sedang saudara hadapi saat ini yang kelihatannya begitu sulit saudara bisa selesaikan, begitu sulit saudara menemukan jalan keluar. Kalau itu yang sedang saudara hadapi, maka video ini untuk saudara. Karena dalam video ini kita akan belajar bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apapun yang menjadi masalah, persoalan saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagaimanapun parahnya penyakit saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia sanggup menyembuhkan saudara, Dia sanggup mengangkat segala beban saudara, Dia sanggup menyelesaikan segala persoalan saudara. Itu yang saya rindu kita belajar saudara, dengan harapan melalui renungan di dalam video ini, melalui ayat-ayat emas di dalam video ini, iman saudara dibangkitkan, sehingga apapun yang saudara alami, saudara percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan ke depan saya rindu mendengar kesaksian dari saudara bahwa Allah melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan saudara. Ataupun mungkin selama ini saudara sudah menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan yang akan kita belajar, dan kemudian saudara mengalami Allah bekerja di mana yang mustahil bagi manusia Allah ubah, karena bagi Dia tidak ada yang mustahil, dan saudara alami itu dalam kehidupan saudara. Silahkan disaksikan di kolom komentar saudara untuk menguatkan anak-anak Tuhan yang lain. Puji Tuhan saudara, adapun beberapa ayat-ayat emas firman Tuhan yang menjelaskan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah dari Lukas pasal yang ke-18 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Yesus menegaskan kepada murid-muridnya bahwa apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Itu artinya saudara bahwa hari ini apapun yang secara kasat mata tidak mungkin bagi kita, apapun yang secara pandangan mata tidak mungkin bagi kita, dengar saudara, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Segala sesuatu mungkin bagi Allah. Apapun keadaan saudara, sekalipun begitu mustahilnya itu berubah, dengar firman Allah menegaskan bagi Dia tidak ada yang mustahil. Itu artinya segala keadaan, situasi saudara bisa diubah oleh Tuhan. Tetap percaya saudara, Dia sanggup mengubah situasi kehidupan saudara. Ayat emas kedua tentang bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil adalah sebagai berikut. Yeremia pasal 32 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Sekarang Tuhan pertanyakan saudara. Sebelumnya Dia menegaskan, Dia awali dengan menegaskan bahwa sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Dialah Tuhan, Dialah Allah yang menciptakan segala sesuatunya. Apapun yang saudara lihat ke atas, saudara lihat langit, saudara lihat ke bawah, saudara lihat bumi, saudara lihat makhluk-makhluk yang Dia ciptakan, tumbuhan, hewan, manusia, Dia ciptakan itu semua saudara. Lalu kemudian Dia tanyakan kepada kita, adakah yang mustahil bagi Dia? Adakah sesuatu apapun yang mustahil bagi Tuhan?
Dia mau menegaskan bahwa tidak ada yang mustahil bagi dia. Saudara, jika Allah yang kita sembah, Allah yang berkuasa, tidak ada yang mustahil bagi dia, kenapa kita harus ragu? Mari percaya kepada Allah kita yang ajaib. Ayat mas selanjutnya, saudara, adalah dari Matius pasal 17 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah dari tempat ini ke sana, maka gunung itu akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Dengar saudara, di sini yang ditegaskan adalah bahwa bagi orang percaya pun tidak ada yang mustahil. Bagi Allah yang kita sembah tidak ada yang mustahil, dan bagi kita yang percaya tidak ada yang mustahil. Allah memberi penegasan bahwa kalau kamu berkata kepada gunung ini, pindahlah dari sini ke sana, maka gunung itu pun akan pindah. Yesus menegaskan itu bahwa betapa dahsyatnya iman bekerja. Ketika kita percaya sungguh-sungguh kepada Allah, Allah campur tangan, mujizat terjadi. Dan bagi kita yang percaya tidak ada yang mustahil. Kenapa? Karena Tuhan ikut bekerja. Hari ini, apapun keadaan saudara, tidak ada yang mustahil bagimu. Apapun situasi kehidupan saudara, tidak ada yang mustahil bagimu. Karena Allah sanggup bekerja, Allah sanggup melakukan perkara yang besar. Percayalah kepada Allah dengan sungguh. Firman Allah menegaskan kalau ada imanmu sebesar biji sesawi saja. Artinya kalau ada iman kecil saja pun mujizat sudah terjadi. Apalagi saudara, kalau kita sungguh-sungguh percaya dan beriman besar kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil. Ayat mas selanjutnya saudara adalah dari Markus pasal 9 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ketika seorang bapak berkata kepada Yesus, di mana anaknya sedang kerasukan, dan dia berkata kepada Yesus, jika engkau dapat, berbuatlah sesuatu bagi anak ini. Lalu Yesus berkata, katamu jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ada dua hal yang ditegaskan oleh Yesus di sini, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mengusir setan itu perkara yang kecil bagi Tuhan, karena kuasa yang ada padanya tidak ada yang melebihi. Kuasa iblis itu tidak berkuasa di hadapan Tuhan. Allah sanggup menghancurkan segala kuasa iblis. Kalau saat ini saudara menghadapi kuasa-kuasa kegelapan, dengar saudara, kuasa Tuhan jauh melampaui kuasa iblis. Kuasa Tuhan yang ada pada saudara lebih besar daripada segala kuasa kegelapan. Itu sebabnya tidak ada yang mustahil. Dan Yesus menegaskan bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Artinya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan kalau kita percaya, maka bagi kita sebagai orang percaya pun tidak ada yang mustahil. Kenapa? Karena Tuhan ikut bekerja. Apapun yang saudara alami, tidak ada yang mustahil bagi saudara, karena kuasa sorga ikut bekerja, kuasa Tuhan ikut bekerja dalam hidup saudara. Ayat mas selanjutnya saudara adalah dari Matius pasal 19 ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Ketika murid-muridnya mempertanyakan kepada Yesus, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Mustahilkah orang diselamatkan? Maka Yesus menegaskan bahwa memang berat untuk mengalami keselamatan, memang sulit untuk mengalami keselamatan, bahkan mustahil manusia diselamatkan. Tetapi dia menegaskan bahwa bagi manusia itu memang tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Artinya Yesus mau menegaskan bahwa Allah sanggup menyelamatkan, Allah berkuasa menyelamatkan. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Saudara, Allah mau menegaskan dari ayat ini bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dia sanggup menyelamatkan umat-umatnya. Hari ini pun tidak ada yang mustahil, saudara. Allah sanggup menyelamatkan siapapun. Mungkin ada saudara, keluarga-keluarga saudara yang sepertinya sangat mustahil untuk diselamatkan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mungkin ada keluarga saudara yang begitu keras, sepertinya tidak mungkin diselamatkan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan.
Karena kalau dia bertindak, dia sanggup menyelamatkan siapa saja yang dia kehendaki untuk diselamatkan. Ayat emas selanjutnya sebagai ayat emas terakhir saudara, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil adalah dari Matius pasal 21 ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi." Saudara, Yesus menegaskan perkara yang luar biasa di sini, di mana dia menegaskan kepada murid-muridnya saat mereka kebingungan. Ketika Yesus mengutuk pohon ara, besoknya mereka lewat dari situ, mereka lihat pohon ara itu sudah kering. Mereka keheranan dan mereka berkata, "Tuhan, lihatlah, pohon ara yang telah kau kutuk itu telah menjadi kering." Yesus berkata bahwa jika mereka percaya, bukan saja mereka dapat melakukan seperti yang Yesus lakukan, tetapi jika mereka percaya, bahkan ketika mereka berkata kepada gunung ini pindah, gunung itu akan pindah. Hal yang ditegaskan oleh Yesus di sini adalah bahwa jika mereka percaya, perkara yang lebih besar pun bisa mereka lakukan. Demikian juga saudara, bahwa hari ini ketika kita percaya, Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar dalam kehidupan kita, dan tidak ada yang mustahil. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat ayat-ayat emas firman Tuhan yang menegaskan bahwa tidak ada yang mustahil. Saat ini apapun situasi kondisi kehidupan saudara, percaya bahwa tidak ada yang mustahil saudara. Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar. Dia Allah yang ajaib, dia sanggup melakukan mujizat dalam kehidupan saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita bersyukur buat ayat-ayat emas firman Tuhan. Saya mau berdoa bagi saudara untuk Allah melakukan mujizatnya, bahwa tidak ada yang mustahil bagi dia. Mari datang kepada Tuhan saudara dengan sikap doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami berterima kasih, bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan ya Tuhan. Dan saat ini Bapa, hamba berdoa, Tuhan kiranya campur tangan di dalam kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Nyatakan sesuai dengan janji firman-Mu bahwa tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saat ini kami percaya Engkau sanggup melakukan perkara yang luar biasa. Engkau sanggup melakukan perkara yang ajaib. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Jamah mereka. Kalau mereka sakit, sembuhkan mereka. Kalau ada masalah persoalan, Tuhan angkat segala masalah persoalan mereka. Tuhan lakukan perkara besar. Kalau ada saat ini kelihatan begitu mustahil untuk mereka alami, padahal mereka merindukannya, lakukan ya Tuhan. Karena tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Ajar kami sungguh-sungguh percaya. Ajar setiap anak-anak-Mu sungguh-sungguh percaya kepadamu ya Tuhan, karena bagi-Mu tidak ada yang mustahil ya Bapa. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh bersyukur dan berdoa. Berkati setiap anak-anak-Mu, apapun situasi kehidupan mereka. Ajar mereka melakukan perkara yang besar, lakukan mujizat-Mu bagi mereka ya Tuhan. Karena bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Berkati setiap anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudara. Saya percaya setiap saudara sudah diberkati melalui renungan ayat-ayat emas firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan tiba waktunya saat ini kembali kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh iman, dengan sikap yang benar, dan terus tekun berdoa dan berseru kepada Tuhan. Dia Allah yang peduli dan Dia Allah yang pasti menjawab setiap saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, hamba mendukung dan menopang anak-anak-Mu dalam doa dan pergumulan mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, saat ini Tuhan, hamba serahkan kehidupan setiap anak-anak-Mu Bapa.
Engkau yang mengenal seluruh kehidupan mereka. Engkau yang tahu segala pergumulan kehidupan mereka. Dan kiranya Engkau yang menjadi jawaban bagi setiap mereka. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mungkin sedang ada dalam keadaan sakit. Tuhan tolong, Engkau Allah yang peduli. Kerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu ya Bapa. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit, apapun yang menjadi penyakit mereka. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau beri kesehatan bagi setiap anak-anak-Mu. Engkau tahu apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Engkau yang menyembuhkan dan Engkau yang memberikan kesehatan bagi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, hamba berdoa. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang memikul beban yang berat. Hidup mereka penuh dengan pergumulan. Tuhan tolong. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong, nyatakan kuasa-Mu ya Bapa, nyatakan pertolongan-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menolong anak-anak-Mu dalam segala pergumulan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tolong anak-anak-Mu Tuhan. Tolong anak-anak-Mu dalam segala beban dan persoalan kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, Engkau yang menjamah anak-anak-Mu ya Tuhan. Saat ini Bapa, hamba berdoa bagi profesi kehidupan anak-anak-Mu. Engkau tahu apa yang menjadi profesi mereka dan Engkau menolong anak-anak-Mu dalam segala profesi mereka. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan tolong, berkati mereka apa yang mereka tanam. Tuhan yang memberkati apa yang mereka pelihara. Tuhan yang memberkati sehingga mereka berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, Tuhan yang kiranya campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati juga para buruh ya Tuhan. Engkau Allah yang campur tangan. Engkau Allah yang menyatakan kuasa dan mujizat-Mu ya Bapa. Berkati para buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau kiranya yang campur tangan. Engkau kiranya yang menyatakan kuasa dan mujizat-Mu bagi mereka. Curahkan berkat-Mu bagi mereka, berkati mereka dalam pekerjaan mereka. Berkati para pegawai dalam bidang apapun mereka bekerja. Tuhan memberkati mereka yang berprofesi sebagai pegawai ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba juga berdoa. Berkati para medis, berkati mereka. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan dan Tuhan memberkati mereka ya Tuhan yang berprofesi sebagai medis ya Bapa, dalam nama Yesus. Bahkan para PNS berkati mereka Tuhan untuk mengabdi bagi bangsa ini, mengerjakan yang terbaik ya Tuhan dalam profesi mereka sebagai PNS. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang menjadi profesi anak-anak-Mu, Engkau yang tahu. Dan Engkau kiranya yang menolong anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang sanggup untuk menolong setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, jika ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam situasi keadaan pengangguran, Tuhan kiranya campur tangan. Tuhan yang kiranya bekerja bagi mereka yang sedang ada dalam kondisi pengangguran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu yang ada dalam situasi pengangguran. Tuhan berikan mereka pekerjaan. Tuhan buka jalan bagi mereka dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang sudah pensiun juga, tetap berikan sukacita bagi mereka
dan Tuhan kiranya memberkati mereka selalu dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Hamba memohon biarlah Engkau memberkati keluarga anak-anak-Mu, sehingga keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga diberkati oleh Tuhan. Berkati ya Bapa, suami, istri, anak-anak, orang tua, sanak saudara, Tuhan campur tangan dan memberkati semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, Tuhan juga kiranya yang memberkati usaha pekerjaan anak-anak-Mu, mereka yang mungkin berdagang, mereka yang berbisnis. Tuhan campur tangan, ajar mereka mengerjakan bisnis mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati ekonomi mereka, pulihkan keadaan ekonomi mereka ya Tuhan, sehingga anak-anak-Mu bisa menjadi berkat bagi banyak orang, jadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau yang tahu profesi anak-anak-Mu, kehidupan anak-anak-Mu. Engkau yang tahu segala sesuatu, bahkan pergumulan mereka Engkau yang tahu ya Bapa. Dan Tuhan yang menjadi jawaban bagi setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama, saya percaya doa-doa yang telah kita naikkan bersama, Tuhan yang memberkati saudara, Tuhan yang menjadi jawaban bagi setiap saudara. Kalau saudara belum mensubscribe channel ini, silahkan di-subscribe. Lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati dengan memberikan persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.